Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sidang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami persilakan kepada hakim kedua untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang bersidang pada hari ini Jumat tanggal 7 November 2025 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami memintakan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak yang bersidang pada hari ini. Perkara dengan nomor 1 PDTG 2025 PA Samarinda antara Farida sebagai penggugat dan atau kuasa hukumnya melawan Hotimi Zami sebagai tergugat dan atau kuasa hukumnya diperintahkan masuk ke dalam ruang sidang 1. Mbaknya. Saya baru itu baru begitu. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim pertama. Silakan. Baik, penggugat benar ya, ini atas nama Farida sebagai penggugat dan Hotimi Zamzami sebagai tergugat. Baik, bagaimana untuk penggugat kondisi kesehatannya hari ini? Apakah sehat? Sehat yang mulia. Sehat. Tergugat sehat? Sehat yang mulia. Sebelum masuk kepada pokok perkara, perlu kami menanyakan kembali apakah ada upaya untuk rukun kembali dengan tergugat. Apakah masih tetap pada gugatannya atau gugatannya rukun kembali? Saya masih tetap dengan gugatan saya yang mulia. Ya, sehingga untuk perkara ini kita lanjut pada laporan mediasi. Untuk laporan mediasinya kemarin sudah melaksanakan mediasi ya? Betul. Sudah. Hasilnya bagaimana? Gagal yang mulia. Tidak dapat Tidak dapat. tidak ada yang disepakati sama sekali. Yang tergugat? Betul yang mulia. Tidak ada yang disepakati. Tidak ada yang disepakati. Baik, berdasarkan laporan mediasi dari mediator atas nama Mahdi Ahyad tanggal 31 Oktober 2025 bahwasanya mediasi yang telah ditempuh antara penggugat dan tergugat ternyata tidak berhasil atau gagal, sehingga kami lanjutkan perkara ini kepada pokok perkara. Baik. Sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya pada hakim kedua untuk membacakan surat gugatan. Untuk surat gugatan penggugat sudah terima ya untuk surat gugatannya? Sudah yang mulia. Sudah. Apakah perlu dibacakan ulang atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan. Dianggap telah dibacakan. Apakah penggugat ada perubahan untuk gugatannya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Dalam gugatannya bahwasanya penggugat ingin dijatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat Hotimi sebagai tergugat ya kepada
Farida sebagai penggugat, kemudian menetapkan hak asuh anak atas nama Yuni usia 15 tahun, Yana usia 10 tahun, Yana usia 2 tahun, dan jatuh hadonahnya terhadap penggugat, kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah anak untuk ketiga anak tersebut masing-masing 500.000. Kemudian nafkah tersebut diserahkan melalui penggugat setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau setidak-tidaknya 21 tahun atau telah menikah. Dia menetapkan biaya pembebanan biaya perkara menurut yang berlaku. Baik. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah paham maksud dan tujuan dari gugatan penggugat? Baik, Yang Mulia, kami pahami apa yang telah disampaikan. Untuk tergugat, apa tanggapan saudara terhadap dalil-dalil yang sudah penggugat ajukan? Apakah tergugat ingin menanggapi atau tidak? Menanggapi, Yang Mulia. Menanggapi secara lisan atau tertulis? Secara lisan. Secara lisan, baik. Karena dia ajukan secara lisan, maka kami akan pandu sesuai dengan pertanyaan kami. Benar bahwasanya tergugat mohon dilihat gugatannya ya. Bahwasanya penggugat menyatakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan. Apakah benar? Yang Mulia, sebenarnya saya tidak setuju dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan penggugat itu. Menurut saya pribadi, rumah tangga kami itu masih bisa untuk diselamatkan. Namun penggugat saja yang keras kepala, Yang Mulia, sehingga sulit untuk kami mendamaikan diri. Berarti pada dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 huruf A, apakah tergugat benar selama ini tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat? Terkait tuduhan bahwa saya jarang memberikan nafkah, Yang Mulia harus tahu bahwa kerjaan saya adalah kerja serabutan, Yang Mulia, dan juga saya ikut proyek. Jadi penghasilan saya itu tidak tetap, Yang Mulia. Paling banyak satu bulan paling 5 juta. Itu pun semua uangnya saya berikan ke dia, Yang Mulia, untuk dikelola kebutuhan rumah tangga kami. Tapi itu boros, Yang Mulia, tidak bisa mengatur keuangan. Iya. Jadi itu rata-rata ya, 5 juta itu rata-rata ya, rata-rata. Iya, Yang Mulia. Terus kalau dia belanja lewat mana gitu, atau dia ke pasar, atau biaya belanja online itu gimana? Iya, yang menjadi masalah juga itu menurut saya, Yang Mulia, bahwa sering sekali saya perhatikan di rumah banyak paket-paket yang menumpuk dari kurir yang datang, Yang Mulia. Sepertinya istri saya ini sering memesan online di Shopee, Yang Mulia. Alasannya untuk keperluan anak. Tapi saya lihat banyak juga keperluan-keperluan yang tidak penting, Yang Mulia. Sehingga menurut saya istri saya boros dan susah mengatur keuangan, Yang Mulia. Sehingga terjadi permasalahan seperti ini antara rumah tangga kami, Yang Mulia. Tapi penggugat di sini menyatakan bahwasanya tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ya, bukan izin, tanpa sepengetahuan penggugat. Oh, kalau yang itu, Yang Mulia, tadi sudah kami sampaikan di awal. Wah, saya ini seorang pekerja serabutan, Yang Mulia. Tidak selamanya saya kerja di dalam kota. Kadang-kadang pekerjaan saya juga di luar kota. Itu pun saat saya keluar rumah, saya selalu kasih tahu dia. Tapi mungkin dianya saja yang tidak dengar apa yang saya sampaikan, karena sibuk cepat barang di Shopee itu, Yang Mulia. Jadi saat saya kerja, saya kembali langsung ke rumah.
Dan itu pun dia tahu kalau saya berangkat kerja, karena saya sampaikan sebelum saya berangkat. Kalau untuk hal penggugat ini merasa sering tidak diperhatikan oleh tergugat, tidak diperhatikan, nggak pernah peduli dengan penggugat, terlebih kepada anak-anak, itu bagaimana? Terkait tuduhannya itu yang mulia, bahwa saya tidak peduli dengan istri dan anak. Saya peduli yang mulia. Saya sayang kepada anak saya. Dia juga sebagai istri saya masih sayang sebenarnya. Tapi kadang dia sering salah paham yang mulia. Jadi setiap saya menyampaikan sesuatu yang dia tangkap berbeda, keras kepala, akhirnya terjadi perselisihan yang mulia. Dan sulit menyelesaikan masalah kalau sudah terjadi, karena dia tidak mendengar apa yang saya sampaikan yang mulia. Saya peduli, tapi mungkin dia yang tidak peka. Dalam gugatan penggugat pada posita 5 itu bahwasanya penggugat menerangkan penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak Januari 2025. Terus yang meninggalkan itu ya memang tergugat sendiri, pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Terus si penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat sampai saat ini kurang lebih 10 bulan telah berpisah tempat tinggal. Oh ya, memang itu betul yang mulia. Istri saya sejak Januari tahun 2025 sudah pergi dari rumah. Tapi itu atas kemauannya sendiri yang mulia. Dia sendiri yang berangkat ke rumah orang tuanya. Saya tidak pernah menyuruhnya. Dan beberapa kali juga saya mengajak dia untuk kembali ke rumah. Tapi semua ajakan yang saya lakukan dia tolak. Ada saja alasan yang dia berikan. Padahal saya sendiri mau melihat dia kembali ke rumah dan kita selesaikan masalah yang lebih baik. Saya ulangi kembali. Benar yang meninggalkan rumah itu penggugat atau tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama? Iya yang mulia, saya yang meninggalkan rumah sejak Januari 2025. Tapi itu bukan tanpa alasan yang mulia. Sering terjadi cekcok di rumah dan saya takut nanti seandainya cekcok itu terjadi, saya main tangan yang mulia. Sehingga saya terpaksa sejak Januari 2025 itu saya meninggalkan rumah bersama. Dan saya biarkan dia tinggal di rumah. Sejak ada prahara ini, apakah dari pihak tergugat ada upaya untuk ngajak penggugat rukun kembali atau mendatangi rumah orang tua penggugat, keluarganya, agar bisa rukun kembali dengan penggugat? Sering yang mulia, saya sudah berusaha, karena di pikiran saya itu selalu anak saya yang saya gambarkan. Kepala saya seandainya terjadi perceraian ini, bagaimana nasib ketiga anak saya yang sudah saya sampaikan di awal. Sehingga saya datangi orang tuanya, saya minta baik-baik, tapi kita saja dalam buntu yang saya temukan. Hal saya sebagai suami tidak ingin melepaskan istri saya. Baik, terakhir. Dari keseluruhan dalil gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, bagaimana sikap saudara terhadap dalil gugatan? Baik yang mulia, kami rasa semua tuduhan yang diberikan kepada kami tidak benar yang mulia. Sehingga saya mohon agar semua gugatan dari penggugat itu ditolak seluruhnya yang mulia. Atau paling tidak dinyatakan tidak bisa diterima. Baik. Saudara tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kami rasa semua sudah cukup yang mulia. Sudah cukup ya? Baik. Ya. Selanjutnya penggugat berhak untuk memberikan tanggapan atas jawaban tergugat. Apakah saudari sudah paham dengan maksud jawaban tergugat? Sudah paham yang mulia. Apakah saudari ingin menanggapi jawaban tersebut dengan kata lain, ingin mengajukan replik? Jelas yang mulia, saya ingin memberikan tanggapan. Baik. Saudari akan menanggapi secara lisan atau tertulis? Lisan yang mulia. Baik, kalau begitu secara lisan ya. Nah, di sini secara lisan terhadap dalil tergugat yang membantah telah lalai memberikan nafkah dan menyatakan bahwa tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan penghasilan
sekitar 5 juta. Ini bagaimana pendapat saudari penggugat ini? Ya, Yang Mulia, saya tidak setuju Yang Mulia dengan penjelasan dari tergugat bahwasannya memang benar dia itu bekerja sebagai buruh seperti itu dan punya penghasilan. Tapi dengan penghasilan segitu tidak cukup Yang Mulia untuk memenuhi semua kebutuhan saya, keluarga saya, anak-anak saya, seperti itu. Sedangkan kami juga punya 3 orang anak. Semuanya dari biaya makan, hampir semuanya, makan, sekolah, itu saya yang nanggung Yang Mulia. Jadi saya nggak sepakat, nggak terima dengan penjelasan tergugat. Menurut tergugat ini bekerja dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena penggugat ini dan tergugat memiliki 3 orang anaknya sesuai dengan yang disampaikan tadi, tidak cukup untuk menanggung segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan sekolah, pakaian, dan makan sehari-hari. Apa betul seperti itu? Betul Yang Mulia. 5 juta tidak cukup? Tidak cukup Yang Mulia, karena kami punya 3 orang anak. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa saudari penggugat ini sering berbelanja secara berlebih-lebihan. Setiap hari disampaikan tadi bahwa saudari penggugat ini banyak sekali paket-paket yang menumpuk di rumah, belanja lewat daring, aplikasi daring Shopee itu. Nah, bagaimana menurut saudari? Baik Yang Mulia, kalau saya dibilang boros dan saya sering belanja online, itu juga tidak benar Yang Mulia. Karena ya saya cuma beli barang-barang kebutuhan rumah tangga saja, dan pihak tergugat pun tahu saya minta izin karena memang harganya lebih terjangkau dari platform Shopee ya Yang Mulia. Namun saya tidak setuju, saya tidak sepakat kalau saya dibilang boros. Toh uang itu pengeluarannya kembali lagi untuk keluarga dan untuk anak-anak seperti itu, untuk seragam sekolah, keperluan sekolah, seperti itu Yang Mulia. Baik. Bukan untuk kesenangan pribadi. Bukan untuk kesenangan pribadi ya. Baik. Betul Yang Mulia. Barangkali hakim kedua ada yang mau ditanyakan, silakan. Di majelis lanjutan ini telah jadi saya menggunakan dari kepada saudari penggugat tadi menyatakan bahwa nafkah dari suami tidak cukup. Orang hukum tidak cukup itu apa? Coba jelaskan. Baik Yang Mulia. Tadi sudah disebutkan bahwasannya penghasilan tergugat ini kan 5 juta per bulan. Dan kami ini punya, dalam satu anggota keluarga ini kami beranggotakan 5 orang. Seperti itu Yang Mulia. Jadi 5 juta itu bagi saya itu tidak cukup untuk kebutuhan keluarga dengan 5 orang anggota. Apalagi kadang dia sendiri minta uang rokok, uang bensin, bahkan uang jajan masih minta ke saya. Jadi saya nggak sanggup Yang Mulia untuk memenuhi semuanya. Jadi saya semua yang nanggung. Saya nggak bisa Yang Mulia. Ya, cukup. Barangkali dari hakim pertama ada yang mau ditanyakan? Baik, dari semua jawaban tergugat, apakah penggugat tetap dengan pendiriannya atau mau kasih pilihan kepada pihak tergugat? Saya tetap dengan gugatan saya, Yang Mulia. Saya memutuskan untuk bercerai dengan pihak tergugat. Dan saya mohon supaya Yang Mulia mengabulkan gugatan saya sepenuhnya. Baik, ada lagi yang ingin saudara sampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik. Selanjutnya tergugat berhak untuk memberikan tanggapan atas replik penggugat tersebut.
Apakah saudara sudah paham dengan maksud replik penggugat tersebut? Baik yang mulia, kami paham. Apakah saudara ingin menanggapi replik tersebut atau dengan kata lain ingin mengajukan duplik? Iya yang mulia, kami ingin mengajukan Baik, baik. Saudara akan menanggapi secara lisan atau tertulis? secara lisan yang mulia. Ya, baik. Apa tanggapan saudara? Terima kasih yang mulia. Yang mulia, saya tetap dengan jawaban saya seperti di awal tadi, bahwa semua apa yang dikatakan oleh istri saya itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak yang dilebih-lebihkan oleh istri saya. Baik. Hakim pertama mungkin ada yang disampaikan? Tadi disampaikan sudah oleh penggugat bahwa 5 juta tadi ya, kemudian belanja online-nya, terus apakah menurut saudara memang tidak sesuatu yang bukan hal wajar untuk belanja Shopee itu untuk kebutuhan keluarga? Ya, kembali kami tegaskan yang mulia. Kami memang bekerja sebagai pekerja serabutan dan gaji kami tidak tetap. Paling banyak itu 1 bulan 5 juta seperti kami sampaikan. Itu pun kami serahkan kepada dia untuk dikelola. Tapi ya itu karena seperti itu pengelolaannya tidak efektif, jadi banyak sekali barang-barang tidak penting yang dia beli, khususnya melalui platform online seperti Shopee itu yang mulia. Jadi saya lihat hal-hal yang dibeli itu tidak wajar. Memang alasannya itu untuk keperluan anak-anak. Tapi pas saya periksa paket dari kurir banyak juga barang-barang tidak penting yang dia beli. Sepatu masih ada dibeli yang baru, tas masih ada dibeli lagi yang baru. Dan itu pun harganya lumayan yang mulia. Tidak sesuai dengan uang yang saya berikan. Wajar saja dia katakan tidak cukup yang mulia. Oh iya, kalau menurut saudara itu hal yang wajar. Tapi tadi sempat diungkapkan bahwasanya kadang-kadang ya tergugat juga minta uang rokok, uang bensin, uang jajan juga sama penggugat. Benar begitu kejadiannya? Ya, tidak salah yang mulia, memang seperti itu. Tapi kan karena uang saya semua saya kasih ke dia yang mulia. Jadi memang untuk bensin, kemudian saya juga perokok juga sebenarnya perokok. Jadi saya minta memang ke dia karena uang saya dia yang pegang. Menurut saudara ya karena dia yang pegang mau nggak mau minta sama penggugat ya. Ya, Tapi dari keseluruhan jawaban saudara maupun tanggapan penggugat, apa sikap saudara dari perkara ini? terima kasih yang mulia. Menurut saya masalah rumah tangga kami ini bukan karena saya yang lalai yang mulia, tapi karena memang dia yang kurang bijak dalam mengatur keuangan dan mudah emosi yang mulia. Karena itu satu saya mohon yang mulia, semoga saja semua yang digugatkan kepada saya oleh penggugat itu ditolak seluruhnya yang mulia, atau mungkin paling tidak dinyatakan tidak bisa diterima ya. Baik, untuk proses jawab jawab untuk penggugat maupun tergugat sudah cukup. Apakah ada lagi yang saudara sampaikan? Ya, kami rasa sudah cukup yang mulia. Baik, selanjutnya oleh karena jawab jinawab telah selesai, selanjutnya agenda sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan penggugat terlebih dahulu. Kepada penggugat, apakah saudara siap dengan bukti-bukti saudari? Sudah siap, yang mulia. Ya, kami silakan bukti surat terlebih dahulu diserahkan ke majelis untuk diperiksa. Kuasa hukumnya mana? Kuasa hukum lah. Harusnya ini. Dipanggil. Ya, untuk Ya, tergugat barangkali ada kuasa hukum yang bisa mendampingi. Ya, silakan. Kuasa hukum bisa mendampingi kuasa hukum penggugat dan penggugat silakan mendampingi. nanti saksi habis ini ya. Ya, Pen.
kuasa hukum di sini. Kuasa hukumnya nggak hadir ya? Nggak hadir. Oh, Tergugat iya. kuasa hukum nggak hadir ya? Ya, Iya. Tergugat silakan maju ke depan. Ini bukti-bukti yang sudah diajukan oleh penggugat, silakan diperiksa. Silakan duduk. Apa nih? Baik, ada lagi bukti surat yang ingin saudari ajukan? Ya, kemudian bagaimana tanggapan saudara tergugat terkait bukti-bukti yang sudah diajukan oleh penggugat? Kami tidak menolak semua bukti yang sudah diajukan. Baik, ini ada lagi bukti yang ingin saudara-saudara ajukan? Untuk ini ada yang mau disampaikan dari penggugat? Iya yang mulia, kami siap dengan dibawa orang saksi dan mohon diperiksa. Baik, pada pengantar mungkin. Panggilan kepada saksi penggugat dengan untuk masuk ke dalam sidang bersama. Sini. Silakan. Satu aja. Satu-satu. Atasnya satu. Ya, kami persilakan kepada hakim pertama untuk memeriksa. Banyak silakan. Kepada saksi satu silakan berdiri. Agamanya Islam, Ya, betul. atas nama Unai Yazid. Ya. Ada hubungan apa antara saudara dengan penggugat maupun tergugat? Ya. Apakah saudara dengan penggugat maupun tergugat ada Dicabut. hubungan kekeluargaan atau kerabat? Kerabat ketua. Kerabat sebagai sepupu, saudara kandung atau siapa? Tetangga. Tetangga. Bukan kerabat ya. Baik, saudara beragama Islam? Betul yang mulia. Baik, ikuti sumpah. Saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Bersedia. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa dalam persidangan ini bahwa dalam persidangan ini saya akan memberikan keterangan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara mengenal saudara penggugat maupun tergugat? Ya, kenal yang mulia. Saya adalah tetangga penggugat. Rumah saya berdekatan dengan rumah orang tua penggugat. Rumah orang tua penggugat ya. Jadi kesehariannya melihat langsung antara penggugat dan tergugat waktu mereka masih tinggal bersama ya. Ya, Oke. Sejak kapan saudara mengenal penggugat dan tergugat? saya mengenal mereka sejak awal pernikahan yang mulia. Ya, dulu mereka tinggal di mana? Tinggal di Samarinda. Tinggal di Samarinda. Setelah menikah, apakah mereka selalu rukun atau bagaimana bagi keadaan rumah tangga mereka? Pada awal rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis yang mulia. Namun mereka tampak hidup sederhana, saling membantu dan tidak pernah terdengar ada masalah besar yang. Anak-anak gimana? Anak-anak juga tampak dekat dengan keduanya. Ya. Sebelumnya mereka punya anak enggak? Punya anak, Dari pernikahan ini punya anak. Berapa anaknya? anaknya 3. 3. Berapa umur masing-masing? Yang paling besar berapa? 13 yang mulia. 13 tahun. Terus untuk yang kedua berapa tahun?
Kira-kira di bawahnya ya pasti Iya. ya. Berapa tahun? 10 tahun yang mulia. 10 tahun. Yang paling kecil berapa? 8 tahun. 8 tahun. Sudah pernah lihat ya anaknya ya? Ya. Sudah pernah lihat. Terus sekarang apakah mereka pernah bertengkar atau tidak rukun, menunjukkan hal-hal kalau mereka ini rumah tangganya tidak rukun? Setahu saya sekitar tahun 2018 rumah tangga mereka mulai sering terjadi pertengkaran yang mulia. Ya, kenapa itu? Awalnya hanya adu mulut biasa, tetapi lama-kelamaan sering terdengar suara keras dalam rumah tangga dan suasana jadi tidak enak. Nah, berarti antara penggugat maupun tergugat sama-sama ya, Ya. sampai terdengar suaranya. Pendengar sendiri Ya betul. dengar sendiri. Tahu mereka itu yang apa yang dari kedengaran suaranya. Masnya dengar sendiri ya, dengar sendiri dari apa yang mereka pertengkarkan, suara-suara yang terdengar itu ada nggak clue-nya, permasalahan apa yang sering jadi permasalahan mereka itu? Sebagian besar karena masalah ekonomi yang Ekonomi. Ya. Maksudnya gimana kalau ekonomi? tergugat sering mengeluh dan mengungkit uang yang sudah diberikan kepada penggugat. Kadang saya dengar tergugat marah karena merasa uangnya cepat habis, sementara penggugat merasa nafkah yang diberikan memang tidak cukup. Saudara tahu berapa penghasilannya tergugat? Setahu saya tidak mencukupi yang mulia, karena penggugat harus mengurus 3 anak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Saudara ini sebenarnya melihat langsung atau mendengar langsung, atau saudara sendiri yang mengalami, atau kedua-duanya melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka? Mungkin saya sering mendengar keluhan dari penggugat bahwa uang dari tergugat cepat habis. Kedengaran gitu ya, kedengaran atau kelihatan langsung orangnya lagi tengkar? Iya, yang mulia. Oh, kelihatan langsung ya. Sering nggak? Sering yang mulia. Sering. Lebih dari sekali? Ya betul yang mulia. Lebih dari sekali. Sekarang masih satu rumah? Masih serumah atau sudah pisah rumah? Sudah pisah rumah. Sudah pisah rumah. Mulai kapan mereka pisah rumah? Dari awal 2025 yang mulia. Ya. Sejak siapa yang pergi meninggalkan rumah? Dari tergugat. Tergugat suaminya ya, Ya. dari istrinya. Sejak tergugat pergi meninggalkan rumah, pernah nggak tergugat itu datang jenguk anak atau jenguk istrinya? Sesekali gitu datang? Sering yang mulia. Sering ya, Iya. sering. Posisinya penggugat kan ada di rumah orang tuanya penggugat ya. Ya. Setahu saudara ya, meskipun dia tidak datang, ada nggak komunikasi antara tergugat dengan penggugat selama mereka berpisah? Belum ada sih yang mulia. Tidak ada sama sekali ya. Jadi betul-betul hilang komunikasi. Ya betul. Menurut saudara sendiri, rumah tangga sedemikian rupa, penggugat dan tergugat ini masih bisa nggak dipertahankan? Menurut saya sulit untuk dipertahankan yang mulia. Sudah sulit ya, Iya. sudah hancur ya, sudah nggak ada harapan untuk berkumpul kembali. Ya betul. Tapi kalau dari keluarga ada nggak upaya mendamaikan? Kalau dari pihak keluarga mungkin ada yang mulia. Ada. Hasilnya Hasilnya cuma tidak nggak bisa. berhasil ya. Oke. Menurut saudara, bagaimana dengan pribadinya penggugat? Apakah layak dia untuk mengasuh 3 orang anak yang mereka miliki? Menurut saya penggugat orangnya baik dan sopan. Baik ya, selama ini lihatnya baik ya. Cocok ya apa?
cukup lah untuk jadi seorang ibu rumah tangga ya. Dan amanah juga. Oh, amanah juga. Terus selama ini anak-anak itu siapa? Yang ngasuh siapa? Yang asuh dari penggugat. Penggugat, istri ya. Ya. Jadi semua urusan keperluan anak-anak berarti selama ini ditanggung oleh penggugat ya. Ya, Penggugat. Perhatian juga enggak sama anak? ya berarti. Perhatian ya. Apa pernah saudara dengar? Saudara tidak usah merasa tidak enak hati atau karena kehadirannya penggugat di sini. Saya ingin mendengar saudara. Pernah nggak ya? Saudara ini mendengar bahwasanya penggugat pernah terlibat masalah hukum? Tidak pernah yang mulia. Nggak pernah ya? Selama ini penggugat hidup tertib, tidak pernah berurusan dengan aparat dan dikenal baik oleh warga sekitar. Baik. Ada lagi yang ingin saudara sampaikan? Sudah ya. Cukup. Kepada penggugat, saya ingin menanyakan apakah ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi melalui majelis hakim? Ya, yang mulia sudah. Sudah cukup. Untuk tergugat, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi tapi harus melalui majelis hakim? Tidak yang mulia, kami rasa Baik, untuk saksi pertama penggugat, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Ini saksi kedua. Langsung aja. Langsung. Kepada saksi kedua dari penggugat, silakan untuk masuk. Yuk, mau tanya. Mau nanya. Ini. Baik, saudara saksi, sampean sudah disumpah dan harus berkata jujur. Belum ya? Saya sumpah dulu. Silakan. Saksi atas nama siapa? Syafiq yang mulia. Syafiq ya. Agamanya? Islam. Islam. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Silakan berdiri. Ikuti kata-kata kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah Demi saya Allah. bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa dalam persidangan ini bahwa dalam persidangan ini saya akan memberikan keterangan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, saudara saksi, kami mengatakan kembali bahwa saudara saksi ini sudah disumpah sehingga harus berkata jujur serta menjelaskan konsekuensi keterangan yang disampaikan di muka persidangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya yang mulia, saya kenal. Iya, sejak kapan saudara mengenal penggugat dan tergugat? Kebetulan saya tetangganya, jadi saya selalu mengenal. Kemudian, bagaimana saudara tahu tentang kehidupan rumah tangga mereka pada awal-awal pernikahan? Sejak mereka menikah yang mulia. Oh iya, apakah penggugat dan tergugat ini punya anak? Punya anak? Punya yang mulia. Umur berapa? Mereka ada 3 anak yang saya ketahui yang mulia, yaitu anaknya Yuni, Yana, dan Yani. 3-nya sekarang diasuh oleh penggugat. Penggugat ya. Baik. Kemudian apakah saudara mengetahui kapan rumah tangga mereka ini mulai ada masalah yang muncul? Mulai 2018 yang mulia. Jadi di rumah saya sering terdengar pertengkaran. Awal mulanya itu persoalan kecil, tapi lama-lama yang saya dengar sering terjadi dan kedengaran sampai rumah saya. Oh, jadi besar, ya lama-lama besar ya. Betul yang mulia. Apakah penyebab pertengkaran saudara itu ketahui? Apakah saudara tahu apa penyebab pertengkaran itu?
Dari yang saya ketahui yang mulia dan yang saya dengar dari rumah saya, kebanyakan sih masalah ekonomi yang mulia. Tergugat itu sering marah-marah karena soal uang. Jadi bahwasannya nafkahnya itu diberikan oleh suami itu tidak cukup. Iya, tidak mencukupi kebutuhan keluarga gitu ya. Betul yang mulia. Apakah saudara tahu berapa penghasilan tergugat? Saya tidak tahu pasti yang mulia. Ya, Yang setahu saya itu yang mulia, suaminya bekerja serabutan, bisa ikut proyek bangunan atau bahkan menganggur yang mulia. iya, berarti penghasilannya tidak tetap ya. Betul yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah mendengar atau melihat langsung mereka ini bertengkar? Pernah yang mulia, beberapa kali bahkan saya pernah mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah seperti yang saya katakan tadi yang mulia. Iya. Seberapa sering saudara mendengarkan itu pertengkaran terjadi? Cukup sering yang mulia, bahkan hampir setiap minggu yang mulia. Suaranya itu sangat keras sehingga terdengar sampai rumah saya. Apakah saudara mengetahui kapan tergugat pergi meninggalkan rumah? Sekitar bulan Januari tahun 2025 ya. Oh iya. Barangkali hakim kedua mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Setelah tergugat pergi, apakah mereka masih pernah tinggal bersama lagi? Tidak pernah yang mulia. Sejak saat itu mereka sudah pisah tempat tinggal. Jadi penggugat tetap di rumah orang tuanya, sedangkan tergugat tinggal di rumah keluarganya sendiri. Apakah selama berpisah mereka masih berkomunikasi dengan baik? Tidak yang mulia, pengetahuan saya tidak ada komunikasi. Seperti itu, yang mulia. Bagaimana kepribadian penggugat di mata saudara? Ya, keluarga dari kedua belah pihak mencoba memediasi, tapi tidak berhasil yang mulia. Mereka sudah terlalu sering bertengkar sehingga mungkin sulit untuk dimediasi. Apakah saudara saksi atau melihat penggugat ini memiliki masalah kriminal hukum? Menurut saya sudah tidak bisa melihat. Kriminal hukum? Iya. Tidak ada yang Baik. Saya lanjut mungkin, saudara saksi, bagaimana dengan cara penggugat mengasuh anak-anaknya? menurut saya cukup baik yang mulia. Cukup baik ya. Baik. Kepada saudari penggugat, apakah ada yang saudari ingin tanyakan kepada saksi? Ya, sudah cukup ya. Kemudian saudara tergugat, apakah ada yang saudari ingin tanyakan kepada saksi? Kami rasa cukup yang mulia. Sudah jelas kami paham. Baik, kepada saksi kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya kepada saksi tergugat diharap untuk masuk ke ruang sidang. Ini saksi tergugat. Ini saksi penggugat. Kedua-duanya masuk. Baik, tergugat. Saksinya 2 ya. Silakan kepada para saksi, disilakan untuk berdiri. Atas nama siapa untuk saksi tergugat 1? Saya Mahli Ahyad, Hakim yang mulia. Saya Nurul Fatmawati yang mulia.
Agamanya agama apa? Agama Islam yang mulia. Saya Islam juga. Bersedia disumpah? Bersedia. Bersedia. Silakan ikuti kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa dalam persidangan ini bahwa dalam persidangan ini saya akan memberikan keterangan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tiada lain tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Untuk saksi tergugat, saksi tergugat yang kedua dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Ini kami akan periksa satu persatu. Saksi tergugat, apakah saksi mengenal saudara penggugat dan tergugat? Iya yang mulia. Saya kenal dengan keduanya. Tergugat adalah rekan saya di proyek bangunan. Sedangkan penggugat saya kenal karena beberapa kali pernah ketemu ketika menjemput tergugat. Tergugat di rumah ya. Ya. Sejak kapan kenalnya? Saya bekerja bersama tergugat sekitar 3 tahun terakhir yang mulia. Ya, kami sering satu proyek dan cukup akrab karena sering ngobrol, ngumpul, dan makan siang bareng. Baik, berarti saudara secara tidak langsung tahu ya keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Secara langsung tidak terlalu tahu yang mulia, tapi dari cerita tergugat, hubungan mereka memang sering ada masalah soal keuangan. Ya. Tergugat mengeluh karena istrinya kadang sering belanja online dan pengeluaran rumah akhirnya jadi membengkak. Begitu yang mulia. Saudara sendiri pernah nggak menyaksikan kalau mereka ini tengkar? Menyaksikan langsung? Kalau secara langsung tidak pernah yang mulia. Saya hanya tahu dari cerita tergugat dan dari perubahan sikapnya yang mulia, yang kelihatan tampak sedikit stres dan murung kadang di tempat kerja. Kelihatan ya waktu kerja ya. Iya, yang Terus mulia. kalau saudara lihat sendiri gimana sifat tergugat di tempat kerja? Secara umum tergugat orangnya rajin yang mulia dan bertanggung jawab. Jarang juga absen dan pekerjaannya rapi. Rekan-rekan kerja yang lain juga kenal dia sebagai orang yang sopan yang mulia. Iya. Tahu penghasilannya berapa setiap bulan? Yang saya tahu sekitar 5 jutaan yang mulia. Tergantung proyek yang sedang dikerjakan biasanya. Kadang bisa lebih kalau ada lembur. Gitu yang mulia. Pernah nggak saudara lihat sendiri tergugat ini menerima atau membelanjakan uangnya? Pernah yang mulia. Setiap kali gajian dia biasanya transfer ke rumah. Katanya untuk keperluan anak-anak. Tapi saya tidak tahu jumlah pastinya yang mulia. Terus sekarang mereka masih tinggal serumah? Atau udah bisa? Setahu saya sejak Januari yang mulia 2025. Karena waktu itu tergugat cerita kalau dia udah pindah dari rumah bersama dan tinggal di tempat lain. Tinggal tempat lain. Iya. Saudara kan tetangga nih. Berarti pernah melihat kurir datang ke rumah antar paketan, Shopee paket. Beberapa kali yang mulia. Tapi saya tidak tahu isinya apa persisnya memang. Kalau saudara lihat sendiri, keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat ini masih terlihat damai, tenang, atau sudah tidak rukun atau gimana? Kalau di awal-awal tidak terlalu tahu juga detailnya yang mulia. Hanya mendengar cerita dari tergugat. Semua cerita ya. Benar. Tapi tergugat kerja masih tetap seperti biasa, tenang atau gimana? Kalau saat ini tergugat tetap kerja seperti biasa yang mulia, Biasa, ya. terlihat tenang, ya. Tapi kalau sudah bicara tentang keluarga, nah ini kelihatan agak beda. Gitu.
Baik, kepada tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada. Cukup ya. Untuk penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan kepada saksi tergugat? Cukup ya. Baik, kepada saksi pertama kami silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Kami panggil kembali si saksi. Berarti ini langsung aja ke sumber. Langsung ke sumber. Baik, saudari saksi Ibu Nurul, saya mengingatkan kembali bahwa saudari sudah disumpah sehingga harus berkata jujur serta menjelaskan konsekuensi keterangan yang disampaikan di muka persidangan ini. Siap? Siap yang mulia. Baik, saudari saksi. Saudari saksi, apakah saudari ini kenal dengan penggugat dan tergugat? Kalau untuk keduanya saya kenal, cuman saya lebih kenal itu kepada tergugat karena kebetulan tergugat ini adalah teman kerja saya di proyek. Seperti itu yang mulia. Iya, sejak kapan saudara bekerja bersama dengan tergugat? Kalau untuk bekerja sesama proyeknya itu kami sudah kenal sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahun. Jadi apakah saudari ini mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga tergugat dengan istrinya? Kalau itu saya tidak tahu, tapi tergugat ini sering cerita bahwa ada masalah yang dihadapi si tergugat, dan salah satu yang dia ceritakan itu adalah si istrinya ini sering belanja online, sehingga di situ tergugat ini cerita kalau istrinya itu nggak bisa memanage uangnya dengan baik. Itu yang tergugat ceritakan kepada saya. Kebetulan saya dan tergugat ini satu divisi, jadi terkadang si tergugat ini sering ngajak ngobrol saya tentang permasalahan yang Kebiasaan belanja istrinya yang belanja online kan? Ya betul. Padahal penghasilannya pas-pasan gitu. Betul, ya. Apakah saudari tahu berapa penghasilan tergugat setiap bulannya? Kalau untuk penghasilan sebagai pekerja proyek itu yang saya tahu setiap bulannya 5 juta, bisa lebih, bisa kurang, tergantung apakah kami sebagai pekerja proyeknya ini itu lembur atau enggak, tapi pokoknya 5 juta setiap bulannya, seperti itu yang mulia. Iya. Jadi begini, saudari saksi, apakah saudari ini tahu sejak kapan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi? Kalau untuk antara penggugat dan tergugat ini sudah tidak satu rumah, yang saya tahu itu dari awal Januari 2025 itu itu tergugat meninggalkan rumahnya, dan si tergugat ini tinggal bersama kedua orang tuanya, seperti itu yang. Terus ini, apakah saudari pernah melihat ada kurir yang datang ke rumah mereka? Waktu itu pernah saya bersama suami saya ke rumah tergugat dan penggugat ini, waktu masih dalam satu rumah, masih belum berpisah rumahnya. Nah di situ sering beberapa kali saya lihat kurir datang ke rumah beliau. Ya ngantar paket. Cuman ya. Saya kurang tahu ya isi paketnya apa. Saya paham aja sih namanya perempuan ya. Di situ kan ya kebiasaan saya juga iya betul. Saya juga seneng yang beli online karena kadang kan kita nggak sempat ya sebagai perempuan. Untuk duduknya diperbaiki yang lebih di dalam ruang sidang. Baik yang mulia. Ya, baik. Saudara saksi tadi sudah melihat langsung ada kurir yang datang. Selanjutnya saudari ini mengetahui secara langsung, apakah saudari mengetahui secara langsung adanya pertengkaran atau perselisihan antara penggugat dan tergugat ini? Kalau itu saya kurang tahu ya, karena saya cuma sekali itu aja sih ke rumahnya, dan selebihnya emang kurang tahu. Apakah ada pertengkaran atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya, mungkin
Hakim kedua mungkin ada yang bertanyakan? Kepada saksi menunjukkan, apakah saudara tahu bagaimana keadaan tergugat sekarang? Kalau untuk saat ini kebetulan tergugat memang tinggal bersama orang tuanya, dan yang saya tahu untuk saat ini si tergugat ini fokus bekerja, kadang yang ngambil lemburan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Udah itu aja yang saya tahu. Apakah saudara saksi mengetahui secara pasti latar belakang mengapa rumah tangga mereka terjadi konflik lahan secara spesifik? Kalau untuk spesifiknya saya kurang tahu. Yang saya tahu itu ya tadi dengan gaji yang dipunya tergugat itu penggugat ini nggak cukup, sehingga di situ si tergugat ini stres juga menghadapi istrinya yang suka belanja-belanja online. Maksudnya tergugat ini duitnya tuh disesuaikan, dicukup-cukupkan gitu loh. Harus di manage yang betul antara kebutuhan pribadi penggugat dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya itu harus seimbang, harus itulah. Baik, saudara saksi, berarti seringnya terjadi perselisihan itu karena masalah keuangan ya, Betul. kebiasaan belanja online. Baik, kepada tergugat, apakah ada yang saudara ingin tanyakan kepada saksi? Saya rasa apa yang sudah dijelaskan oleh saksi itu saya terima dan memang itu sesuai dengan fakta. Baik, saudari penggugat, apakah ada yang saudara ingin tanyakan kepada saksi? Ya, kalau begitu kami persilahkan kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah masih ada saksi atau bukti lain yang mau diajukan? Cuma itu alat dan barang bukti yang kami punya. Oleh karena saudara tergugat sudah mencukupkan dengan alat buktinya, selanjutnya agenda sidang dilanjutkan dengan kesimpulan. Kepada penggugat, bagaimana kesimpulan saudari atas perkara ini? Iya, sudah cukup ya. Berarti ya selanjut silakan kepada Tetap ingin bercerai atau bagaimana? Ingin bercerai. Bagaimana untuk tergugat? Apakah sama-sama mau cerai atau tetap mempertahankan rumah tangganya? Kami tetap dengan keputusan kami di awal ya, kami tetap ingin memperjuangkan dan mempertahankan keluarga ini demi anak kami. Baik, oleh karena penggugat dan tergugat sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing, maka kami majelis hakim akan musyawarah terlebih dahulu. Untuk itu sidang akan kami skors kurang lebih 10 menit. Untuk meninggalkan ruang sidang.